Shalom, damai di hati. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi hari ini di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Sabtu 3 Januari 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan bagi sekalian kita. Dan saat ini kita akan lagi mendengarkan kebenaran firman. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami semua. Kami boleh menikmati lembaran ketiga di tahun rahmat-Mu di tahun 2026 ini. Maka syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Maka kini kami hendak lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi kami untuk melangkah menjalani hari-hari kehidupan kami. Maka kami bermohon, dimanapun kami berada, menyaksikan tayangan ini, kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami akan memahaminya dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa demi Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 16. Injil Matius pasal 20 ayat 16 ditulis seperti ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itulah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah Tuhan adalah prioritas hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, awal tahun adalah waktu yang tepat untuk menetapkan resolusi dan rencana baru. Banyak orang membuat daftar panjang tentang apa yang ingin mereka capai, target karir, pencapaian finansial, tujuan kesehatan, atau bahkan rencana liburan. Semua ini baik dan tidak salah. Namun pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, di mana posisi Tuhan dalam daftar prioritas kita? Apakah ia berada di urutan pertama atau ia hanya masuk sebagai salah satu item dalam daftar yang panjang itu? Peringatan Yesus bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir adalah teguran bagi mereka yang mungkin sudah lama percaya namun telah kehilangan semangat iman, yang melayani dengan rutin tetapi tanpa hati, yang rajin ke gereja tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan sudah kering. Di awal tahun baru ini, firman Tuhan mengingatkan kita dengan pernyataan yang mengejutkan bahwa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pernyataan ini adalah penutup dari perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur, di mana semua pekerja, baik yang bekerja sejak pagi maupun yang baru datang menjelang sore, menerima upah yang sama. Perumpamaan ini mengajarkan tentang kasih karunia Allah yang melampaui sistem manusia, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Di tahun yang baru ini adalah pengingat yang tepat untuk mengevaluasi prioritas hidup kita dan memastikan bahwa Tuhan benar-benar menempati posisi pertama dalam segala hal. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup bukan hanya berarti mengalokasikan waktu untuk ibadah atau kegiatan rohani, melainkan menjadikan kehendaknya sebagai kompas yang mengarahkan setiap keputusan dan tindakan kita. Ini berarti ketika kita harus memilih antara mengejar kesuksesan karir yang mengorbankan waktu keluarga dan pelayanan, atau menerima posisi yang lebih sederhana namun tetap dapat melayani Tuhan dengan baik, mana yang kita pilih? Ini berarti ketika kita dihadapkan pada pilihan antara keuntungan finansial yang tidak etis atau tetap dalam integritas meskipun rugi secara materi, kita memilih untuk taat pada prinsip kerajaan Allah. Ini berarti dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan,
keluarga, keuangan, hobi, hubungan, kita selalu bertanya, apa yang Tuhan inginkan dalam situasi ini? Perumpamaan tentang pekerja kebun anggur juga mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita telah hidup dengan prioritas yang salah, mengejar hal-hal yang tidak kekal dan mengabaikan yang kekal. Namun seperti pekerja yang datang pada jam kemudian masih diterima dan diberi upah penuh, demikian pula kita dapat memulai tahun baru ini dengan komitmen baru untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Kasih karunia Allah selalu tersedia bagi mereka yang dengan hati yang tulus ingin kembali kepadanya dan menempatkannya pada posisi yang seharusnya dalam hidup mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita gunakan momentum awal tahun ini untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas hidup kita. Apa saja hal yang mengisi waktu, pikiran, dan energi kita? Tanyakan dengan jujur, apakah Tuhan benar-benar nomor satu dalam hidup kita? Apakah waktu kita dengan Tuhan adalah sisa-sisa waktu setelah semua aktivitas lain, ataukah waktu terbaik kita dipersembahkan kepadanya? Apakah keputusan-keputusan penting kita dibuat dengan mencari kehendaknya terlebih dahulu? Ataukah kita memutuskan sendiri lalu meminta Tuhan untuk memberkati keputusan kita? Ingatlah bahwa menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup bukanlah beban yang melelahkan, melainkan kunci untuk menemukan makna dan kepuasan sejati. Ketika segala sesuatu diletakkan pada tempatnya yang tepat dengan Tuhan di pusatnya, segala aspek kehidupan kita akan menemukan keseimbangan dan tujuannya yang benar. Biarlah tahun 2026 ini menjadi tahun di mana kita benar-benar hidup dengan Tuhan sebagai prioritas utama, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap keputusan, tindakan, dan prioritas yang kita tetapkan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Maka ajarlah kami terus untuk menempatkan Engkau Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami akan menjalani tahun 2026 yang Engkau beri ini. Maka biarlah kehidupan kami akan terus diarahkan kepada kehendak-Mu. Maka kami berdoa, diberkatilah kami semua, baik jemaat Gemi Maranatha, bahkan siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah hidup kami diberkati, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami. Berilah kami umur panjang, sehat dan kuat. Berkati usaha kerja mata pencarian hidup kami, supaya kami akan terus merasakan damai sejahtera-Mu mewarnai hari-hari kehidupan kami. Sehingga setiap langkah-langkah hidup kami akan terus menikmati tuntunan dan penyertaan-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami. Ini ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, damai di hati.